Assalamualaikum Bu Vika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ali. Bagaimana kabarnya Bu Vika? Alhamdulillah sehat Pak Ali. Gimana kabar Pak Ali hari ini? Alhamdulillah saya juga kabar baik hari ini. Alhamdulillah. Oh iya Bu Vika, sebelum kita melaksanakan coaching, Mhm. ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan dengan Bu Vika. Oke, baik Pak. Iya. Silakan. Oke, nanti proses coachingnya akan saya amati ya Bu ya. Mhm. Kemudian juga saya akan menilai proses coachingnya, apakah proses coaching yang sudah Ibu Vika lakukan ini Mhm. sesuai dengan alur tirta ya atau belum. Mhm. Kemudian juga apakah proses coachingnya ini sudah sesuai dengan prinsip daripada coaching. Oke. Seperti itu. Iya Pak. Baik. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, Mhm. untuk proses coaching yang ingin Ibu lakukan ini, apa sih kompetensi yang ingin Ibu kembangkan? Ya, jadi nanti pada kegiatan coaching yang akan dilakukan, saya akan berfokus untuk mengembangkan potensi, di antaranya itu ada kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan secara aktif kepada coachingnya, kemudian juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Baik Bu Vika ya, dari beberapa kompetensi tadi, Mhm. kira-kira kompetensi mana sih yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik seperti itu? Iya. Kompetensi yang ingin saya kembangkan nanti di kegiatan coaching itu Pak, yang spesifik itu saya akan memilih mendengarkan aktif ya kepada coachingnya, kemudian juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching sehingga kegiatan coachingnya bisa berjalan dengan baik. Baik Bu Vika, dan Mhm. terakhir ya Bu Vika, Mhm. indikator ketercapaian yang diinginkan Bu Vika apa sih untuk coaching ini? Eee, jadi indikator yang ingin saya capai, nanti si coaching ini bisa menemukan solusi sendiri Pak, dari permasalahan yang dia hadapi, kemudian juga dia menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Nah, itu sih yang nanti coba saya fokuskan kepada kegiatan coaching kali ini. Baik Bu Vika, mudah-mudahan proses coachingnya berjalan dengan lancar ya. Iya, Pak. Oke, mungkin kita sudahi diskusi pra observasi ini. Terima kasih, kemudian juga mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Oke, terima kasih Pak atas kesempatannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Iya, Vika. gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu Vika. Gimana kabarnya Bu Vika? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Oke. Bu Nita, sepertinya ada yang ingin disampaikan ke saya? Iya, sebenarnya dari beberapa hari yang lalu ingin Mhm. ngobrol dengan Bu Vika terkait ada beberapa permasalahan yang permasalahan yang saya pikirkan lah dalam proses pembelajaran di sekolah ini, Bu Vika. Oke, baik Bu Nita. Karena saya juga lagi luang nih waktunya, bolehlah kalau Bu Nita mau bercerita. Silakan Bu Nita mau menceritakan apa? Iya. Baik, sebelumnya terima kasih untuk waktunya Bu Vika ya. Kebetulan kan saya di sekolah ini baru beberapa bulan ya Bu Vika. Saya melihat proses pembelajaran di sekolah ini banyak guru-guru masih menggunakan kegiatan ceramah secara konvensional, misalnya memberikan langsung tugasnya, tidak mengembangkan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik gitu Bu Vika. Jadi saya merasa pengennya tuh belajar itu bagaimana caranya untuk mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik, setidaknya misalnya menggunakan pembelajaran menggunakan media, ada video yang lebih interaktif, kemudian PowerPoint, seperti itu Bu Vika. Oke, berarti menurut Bu Nita di sekolah itu pembelajarannya masih kurang bervariatif ya gitu Iya ya? betul. Sehingga kayaknya Bu Nita merasakan keresahan ya melihat situasi di sekolah Bu Nita. Betul Iya begitu Bu betul, Nita? betul Bu Vika. Oke, ya kalau betul begitu berarti ada hal lain nggak yang Bu Nita lihat di sekolah Bu Nita? Yang saya lihat itu karena mungkin di sekolah juga banyak guru-guru yang sudah senior ya Bu Vika. Artinya guru-guru tersebut mungkin terhadap teknologi itu masih sulit untuk menggunakannya, mengaplikasikannya dalam proses pembelajaran. Nah, mungkin itu jadi kendala juga dalam proses pembelajarannya. Oke, berarti berdasarkan situasi ini
apa yang ingin Bu Nita capai gitu ya dari situasi ini? Sebenarnya apa yang ingin Ibu inginkan? Sebenarnya yang saya inginkan adalah guru-guru itu melakukan proses pembelajarannya dengan yang lebih interaktif lagi, tidak hanya dengan ceramah. Artinya agar anak-anak itu potensinya dapat dikeluarkan dan tergali oleh guru-guru. Anak-anak bisa mungkin dengan cara berkelompok, mungkin kegiatan pembelajaran menggunakan kuisis, atau setidaknya misalnya saat ulangan tidak hanya mendikte, kan kalau mendikte lama ya Bu ya, sedangkan zaman terus bergulir, pengennya menggunakan teknologi itu Bu. Oke, berarti menurut Bu Nita tuh ingin ada perubahan ya Iya di betul, rekan-rekan guru ini ya di iya, sekolah. Jadi Bu Nita tuh ingin merubah cara mengajarnya, begitu Bu Nita? betul Bu, iya. Oke, nah Bu Nita berarti kalau ingin perubahan, perubahan seperti apa yang ingin Bu Nita rencanakan? Rencananya sih Bu, saya inginnya per mata pelajaran dulu, Mhm, memberikan pembelajaran kepada guru-guru, misalnya workshop, misalnya, mhm, mengajarkan cara menggunakan media pembelajaran di dalam mhm, kelas. Nah, mhm, awalnya ingin dari yang paling kecil dulu nih, guru mata pelajaran dulu, mhm. sesama guru mata pelajaran, dari situ kalau misalnya berhasil baru meluas untuk keseluruhan guru-guru yang ada di sekolah, Bu Vika. Wah, luar biasa. Berarti rencana Bu Nita ini sudah spesifik ya, Iya, ingin merubahnya di lingkup yang kecil dulu betul Bu gitu ya, Vika. di mata pelajaran dulu. Nah, berarti kalau begitu sekarang, Bu Nita punya langkah-langkah lain nggak untuk membantu guru-guru ini, biar melakukan perubahan dalam metode pembelajarannya? Mungkin nanti saya akan melakukan kayak, workshop gitu ya, Bu, ya, Mhm, kegiatan kerja bareng bersama mhm. guru-guru. Nah, mungkin waktunya nanti saya harus berdiskusi dulu dengan guru-guru lain atau dengan kepala sekolah, Bu. Oke, berarti Bu Nita, lebih condongnya melakukan workshop ya? Mhm, Nah, berarti Bu Nita sudah punya rencana nih workshop itu nanti akan didiskusikan dulu terlebih dahulu kepada, pimpinan mhm. begitu ya, supaya nanti bisa, lancar gitu ya kegiatannya. Nah, Bu Nita punya rencana workshop itu, kegiatannya kapan akan dilakukannya? Rencananya sih Bu, setelah dapat izin dari kepala sekolah dulu ya Bu ya. Mhm, Mungkin karena minggu-minggu ini masih sibuk, mhm. minggu depannya kali Bu. Bu Nita optimis dengan rencana Bu Nita yang akan dijalankan ini? Optimis Bu, soalnya Optimis. kan untuk ke arah yang lebih baik ya Bu, Mmm. perubahan gitu Bu. Berarti pasti kepala sekolah mendukung ya Betul rencana Bu, yang apa, Bu Nita rencanakan. Berarti Bu Nita ini sudah ada benar-benar melakukan langkah perubahan ya iya. dalam apa, berusaha merubah guru-guru ya dalam hal, pembelajaran tadi. Oke Bu Nita. Nah sekarang di akhir percakapan kita nih tadi kan sudah, merunutkan, apa yang menjadi permasalahan, kemudian Bu Nita punya rencana-rencana, lalu Bu Nita juga optimis ya. Nah, coba ada gambaran lain nggak apakah yang mau Ibu Nita lakukan lagi? Apa Eee, cukup tadi saja atau bagaimana? untuk sementara ini, saya ingin yang tadi dulu ya Bu ya, Mhm, nanti ketika sudah ada hasil dari rencana tersebut, maka saya menambahkan mungkin, dengan misalnya pembelajarannya, menggunakan media anak-anak menggunakan handphone. Nah, nanti mhm, untuk lebih lanjutnya saya melihat perkembangannya terlebih oke. dahulu Bu. Berarti, rencana Bu Nita itu bisa dilaksanakan kira-kira kapan? Mungkin minggu depan, Ibu. Minggu depan ya? Iya, Minggu depan berarti sudah terlaksana ya, iya, berarti betul. seminggu kurang ini berarti Bu Nita harus segera gerak cepat ya, Iya, meminta izin kepada atasan atau pimpinan. iya. Baik Bu Nita, nanti setelah minggu depan kira-kira kapan kita ngobrol lagi bisa ya untuk melihat perubahannya, kira-kira kapan Bu Nita? Nah, untuk ini kan nanti kemungkinan saya melakukan ini kan hari Senin dan Selasa ya, Bu, ya, Mhm, 2 hari itu. Kemungkinan saya karena Rabunya MGP, hari Kamisnya ya, Bu, ya, oke ketemu boleh. lagi, Bu. Nanti kita ngobrol lagi bagaimana perubahan yang terjadi setelah rencana-rencana perubahan tadi dilakukan oleh Bu Nita ya. Baik. Senang ya bisa berbagi, sharing dengan Bu Nita. Saya juga senang, Bu, artinya Ya, ketika saya punya permasalahan dan, unek-unek di dalam, hati saya mengenai pembelajaran bisa berdiskusi dengan Ibu. oke, sama-sama Bu Nita. Baik Bu Nita, sekian saja ya pertemuan kita, nanti kita akan jadwalkan lagi untuk bertemu lagi. Terima kasih banyak Bu Nita. Sama-sama, Bu Vika. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum Bu Vika. Waalaikumsalam Pak Ali. Baik Bu Vika, tadi sudah melaksanakan coaching ya? Iya, sudah Pak. Oke, baik ya. Tadi saya sudah melihat secara langsung ya, mengamati. Tapi sebelum kita akhiri, saya ingin menanyakan beberapa hal kepada Bu Vika. Ya. Boleh Pak. Baik. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu Vika lakukan pada saat proses coaching tersebut? Oke, saya kan sudah tadi melakukan kegiatan coaching ya Pak ya. Hmm. Nah di kegiatan coaching itu saya sudah berusaha melakukan kegiatan coaching yang sesuai dengan alur tirta. Jadi diantaranya itu ada menentukan tujuan, kemudian mengidentifikasi, sampai dengan tanggung jawab. Nah kemudian di kegiatan coaching itu saya berusaha menuntun si coach ini bisa menggali permasalahannya, kemudian juga menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang ada, gitu Pak. Baik ya, tadi juga saya lihat langsung Bu Vika ya, betul apa yang dikatakan Bu Vika. Tadi proses coachingnya itu sudah berjalan dengan alur tirta ya, dimulai dari tujuan, kemudian mengidentifikasi, rencana, dan terakhir adalah tanggung jawab. Tadi saya sudah melihat itu semua. Dan satu hal lagi, proses coaching tadi juga Bu Vika lakukan sudah sesuai dengan prinsip daripada coaching tersebut. Iya, seperti itu. Yang kedua, Bu Vika, kompetensi apa lagi sih yang ingin Ibu kembangkan ya, berdasarkan hasil coaching tadi? Oke. Jadi tadi berdasarkan hasil kegiatan coaching tadi Pak, saya ingin kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah lebih memahami bagaimana prosesnya. Nah, sehingga nanti ke depannya bisa melakukan kegiatan coaching itu lebih baik lagi, begitu Pak. Baik ya, sudah selesai Bu ya untuk proses coachingnya. Mudah-mudahan proses coaching ini bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin. Baik, itu saja Bu. Silahkan ya kita lakukan lagi kegiatan berikutnya. Ya, terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.